Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Pembangunan, materi pertemuan 7. Dengan topik teori monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta implementasinya, yang disusun oleh saya sendiri, Fauza, dengan NIM 20042013, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri beserta gelarnya. Baiklah, selanjutnya teori monitoring dan evaluasi. Teori monitoring dan evaluasi dalam program perencanaan pembangunan adalah kerangka kerja konseptual yang membantu pemerintah dan organisasi pengembangan memahami, merencanakan, dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program pembangunan. Ini adalah komponen kunci dalam siklus perencanaan pembangunan yang membantu mengukur dampak, efektivitas, dan efisiensi program. Tujuan dari monitoring dan evaluasi yaitu monitoring melakukan pemantauan dalam pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Monitoring melibatkan pengumpulan data berkala untuk mengukur kemajuan, sedangkan untuk evaluasi itu menilai dampak, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah program mencapai tujuannya dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi, yaitu partisipasi pemangku kepentingan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi, mereka harus memiliki suara dalam menentukan indikator dan memantau pelaksanaan program. Lanjut, akuntabilitas. Dalam monitoring dan evaluasi harus membantu dalam memastikan bahwa dana dan sumber daya yang digunakan dengan benar dan program bertanggung jawab atas hasilnya. Selanjutnya, transparansi. Informasi monitoring dan evaluasi harus tersedia dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, fleksibilitas. Monitoring dan evaluasi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi selama pelaksanaan program. Selanjutnya, sistematis dan terukur. Monitoring dan evaluasi harus didasarkan pada indikator yang dapat diukur secara objektif sehingga hasilnya dapat dinilai secara kuantitatif. Dan yang terakhir, belajar dari hasil. Hasil monitoring dan evaluasi harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan program selanjutnya. Masuk ke langkah-langkah implementasi monitoring dan evaluasi, yang terdiri dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini mulai dengan merumuskan kerangka kerja monitoring dan evaluasi, menentukan indikator kinerja, dan mengidentifikasi sumber data yang relevan. Lalu melakukan pengumpulan data. Data harus dikumpulkan secara berkala sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian, menganalisis data. Data dikumpulkan harus dianalisis untuk mengevaluasi kemajuan dan kinerja program. Setelah itu, dilakukan pelaporan dan diseminasi dengan hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui laporan dan komunikasi yang efektif. Lanjut dengan pengambilan keputusan. Hasil monitoring dan evaluasi harus digunakan untuk pengambilan keputusan untuk memperbaiki program dan mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling efektif. Yang terakhir, dengan evaluasi akhir. Pada akhir program, lakukan evaluasi akhir untuk menilai dampak dan memetakan pembelajaran untuk program berikutnya. Selanjutnya itu peran stakeholder, yang terdiri dari 1. Pemerintah.
Pemerintah ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau program pembangunan. Mereka juga memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk perbaikan. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat ini harus dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi untuk memberikan masukan dan memantau implementasi program. Yang ketiga, lembaga donor. Lembaga donor ini dapat membantu dengan sumber daya dan dukungan teknis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, implementasi monitoring dan evaluasi dalam program perencanaan pembangunan di Indonesia. Di Indonesia, monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan banyak hal lainnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan monitoring dan evaluasi yang umum dilakukan di Indonesia. Antara lain, yang pertama, monitoring dan evaluasi dalam program pendidikan, yang terdiri dari ujian nasional, UN, pengukuran tingkat kelulusan dan kelulusan tepat waktu. Yang kedua, yaitu monitoring dan evaluasi dalam program kesehatan, yang terdiri dari pemantauan penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan COVID-19, dan melakukan evaluasi program imunisasi yang mencakup imunisasi anak dan vaksinasi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi dalam program infrastruktur, yang terdiri dari pengukuran kemajuan proyek konstruksi seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Lanjut ke evaluasi kualitas infrastruktur. Ini mengevaluasi kualitas jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya setelah selesai dibangun. Keempat, monitoring dan evaluasi dalam program lingkungan, yang terdiri dari pemantauan kualitas udara dan air, dan melakukan evaluasi kegiatan observasi alam seperti program pelestarian hutan dan satwa liar. Yang kelima, monitoring dan evaluasi dalam program pemberdayaan ekonomi, yang terdiri dari pemantauan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini digunakan untuk memantau dan menilai kinerja UMKM, termasuk tingkat pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan akses ke pasar. Selanjutnya, evaluasi program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini digunakan untuk menilai dampak program-program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan kartu sembako. Keenam, evaluasi dan monitoring program dalam pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah ini dengan melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah, digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah Indonesia sering bekerja sama dengan lembaga donor internasional, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penelitian untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan program, dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif di masa depannya. Sekian dan terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.